Halo Sobat Pejuang Kedinasan, welcome to Teka-Teki. Tanya kampus, tanya kita, solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, di hadapan kita udah ada narasumber yang kayaknya abis dari kedinasan. Ada yang tahu nggak ya kira-kira kakaknya dari kedinasan mana? Ayo coba tebak. Silakan komen di bawah ini ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu nih Kak. Kenalin, aku Zalfa, konsultan pendidikan dari Priority Dinas. Di sini, aku udah mengundang pemateri yang keren pastinya. Yuk, tanpa lama-lama langsung aja kenalan nih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Jalfa. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Izin berkali diri, saya KPJ Skill Burning, merupakan lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara, angkatan tahun 2023. Jadi kami lulus pada bulan Oktober di tahun lalu, dan juga sekarang sedang menempuh calon pegawai negeri sipil di Badan Siber dan Sandi Negara. Mungkin itu sih Kak. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa TikTok-TikTokan. Baik, terima kasih ya Kak atas perkenalannya. Jadi semakin akrab nih karena udah kenal. Oke, buat teman-teman semua yang udah berhasil menjawab dengan benar di kolom chat, selamat Anda mendapatkan 100 jos, mantap. Nah, teman-teman semua kan udah tahu nih, kakaknya dari Sekolah Kedinasan Sandi Negara. Yuk, langsung aja kita langsung kepoin. Sebelumnya, aku mau bertanya terkait persiapannya dulu bagaimana. Boleh nggak Kak diceritain singkatnya tuh kayak gimana? Nah, mungkin ceritanya ini, kalau misalnya saya cerita panjang itu bisa sampai berhari-hari gitu ya. Kurang lebihnya pada Hmm. saat saya lulus dari sekolah menengah atas, saya berasal dari SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru. Untuk itu saya di jurusan IPA. Saya masih bingung nih, kira-kira mau lanjut di mana. Karena masa depan tidak ada yang tahu seperti itu ya. Namun untuk persiapannya saya juga tidak terlalu mempersiapkan karena pada saat itu saya banyak mengikuti perlombaan, saya mengikuti ada Model United Nation dan event-event lainnya seperti itu. Namun saya juga memperkirakan kira-kira nanti saya ingin masuk ke mana. Dulu saya pengennya itu masuk ke Universitas Indonesia seperti itu. Jadi saya coba daftar di SNMPTN dan mungkin belum beruntung sehingga saya coba untuk daftar di SBMPTN dan pada saat SBMPTN juga uh, saya mendapatkan uh, jurusan tapi bukan di Universitas Indonesia. Lalu saya coba cari-cari lagi. Kira-kira kalau misalnya saya hanya di sini-sini saja mungkin saya tidak akan berkembang seperti itu. Jadi saya ikut 3 beasiswa. Puji syukur di 3 beasiswa itu yang pertama adalah Turki Bustari. Puji syukur saya lolos. Lalu selanjutnya saya mendaftar di Ancora Scholarship, itu merupakan beasiswa dari Malaysia. Namun karena ada satu dan beberapa hal sehingga beasiswa ini ditiadakan pada tahun tersebut. Dan itu merupakan sangat sedih sekali. Lalu yang terakhir tuh saya ikut beasiswa dari Singapura. Puji syukur diterima di NUS, National University Singapura. Namun dengan beasiswa hanya parsial 50%. Dan pada saat itu kondisi keuangan dari keluarga saya itu masih bisa dikatakan menengah ke bawah. Sehingga saya juga harus memperkirakan kira-kira yang bisa melanjutkan pendidikan itu bukan hanya saya, namun saya juga punya adik seperti itu. Sehingga saya coba-coba cari lagi nih, di mana sih perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan gratis, namun memiliki jaminan untuk pekerjaan. Lalu saya coba-coba cari, itu dulu ada pembukaan, ada STAN, ada IPDN, ada STIN, dan terakhir itu adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi Poltek SSN, pada saat saya daftar itu namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi belum Politeknik Siber dan Sandi Negara. Awalnya saya nggak mau ketika saya memilih antara STSN atau STIN. Di dalam hati saya ingin daftar STIN gitu ya. Namun saya sadar diri pada saat itu saya memiliki uh, berat badan yang tidak ideal sehingga saya lebih berpikir 2 kali. Sementara dari STIN itu kan mereka mencari dengan batas tinggi dan juga berat badan yang ideal seperti itu. Dan juga mereka di dalam persyaratannya itu ada memasukkan foto dari samping, foto dari depan, dan itu membuat saya jadi pesimis. Lalu saya coba cari-cari lagi nih, kira-kira yang bisa sama seperti STEM ini, namun memiliki prospek yang
mengagumkan itu apalagi saya coba lihat namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, di situ saya coba pelajari dan saya lihat, oh ini sekolahnya semi militer dan juga dulu kami namanya mahasiswa Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, persiapan untuk masuk ke Sekolah Tinggi Sandi Negara tersebut, saya juga tidak terlalu ambisius karena fokus utama saya dulu adalah masuk ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Dan juga saya sudah punya pegangan juga sebelumnya, sudah punya cadangan. Namun saya balik lagi berpikir, kalau misalnya seandainya saya tidak masuk di sini, otomatis saya akan spend banyak uang untuk pendidikan. Sementara adik-adik saya membutuhkan uang tersebut. Sehingga persiapannya mulai dari pertama sekali adalah ada seleksi kompetensi dasar. Nah, di SKD ini paling banyak mengeluarkan, bahkan memotong jumlah pendaftar yang ada nih Kak Jalfa. Dan juga di SKD ini, kalau misalnya saya lihat ya, itu dulu pada saat kami hampir setengah dari angkatan saya pada saat itu tidak lulus. Nah, namun di sini Tuhan berkata lain. Di saat itu, pada saat di tahun saya, di tahun 2019, mendaftar di Sekolah Tinggi Sandi Negara, itu ada keringanan untuk cadangan. Nah, cadangan SKD. Itu yang bikin teman-teman, bahkan angkatan saya juga, puji syukur bisa masuk, bahkan sampai sekarang. Nah, itu jadi catatan penting buat teman-teman yang ingin masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Di sini, teman-teman harus memperkirakan terlebih dahulu, kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui. Di situ saya berpikir, pertama sekali adalah seleksi kompetensi dasar, lalu ada seleksi akademik, selain seleksi akademik, ada seleksi psikologi. Dari seleksi psikologi, itu ada seleksi, ada CPMI, career test, dan mental ideologi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada seleksi samapta, ada seleksi kesehatan, dan yang terakhir itu adalah pantuhir. Wah, ini saya lihat Sekolah Tinggi Sandi Negara ini uh, proses pendaftarannya sangat panjang dibandingkan dengan perguruan tinggi kedinasan yang lain. Contohnya seperti STIS, seperti STAN itu kan setelah mereka SKD, mereka akademik, itu sudah selesai seperti itu. Namun di STSN ini 7 gelombang untuk seleksinya dan itu sangat menantang menurut saya seperti itu. Dan juga kenapa saya lebih memfokuskan untuk di Sekolah Tinggi Sandi Negara karena saya mendengar dari orang-orang pada saat itu saya kan juga belum kenal nih Sekolah Tinggi Sandi Negara. Tapi ada orang-orang yang sudah mendaftar sebelumnya, namun belum beruntung dan juga mendaftar lagi pada tahun tersebut dan dia memberikan penjelasan terkait Sekolah Tinggi Sandi Negara ini, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki gratis. Dan itu membuat saya semakin semangat. Wih, selain di satu sisi saya bisa membantu orang tua, di satu sisi saya juga bisa langsung dapat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, menantu idaman gitu ya. Nah, itu yang tidak mematahkan semangat saya untuk terus berlatih. Kalau misalnya dari SKD saya sudah lolos, saya coba belajar untuk akademik. Dulu itu tesnya adalah tes bahasa Inggris sama tes matematika. Setelah itu ada tes psikologi juga. Nah, di tes psikologi ini usahakan teman-teman memfokuskan sesuai dengan kebutuhan si sekolah tinggi sandi negara atau teknik siber dan sandi negara. Contohnya nih, misalnya teman-teman punya bakat di bidang melukis, seperti itu. Nah, dari bakat melukis tadi, teman-teman bisa arahkan fokusnya, kira-kira dari bakat melukis ini bisa menjadi seperti apa nih dari kriteria kebutuhan di sekolah tinggi sandi negara atau teknik siber sandi negara. Dan juga teman-teman bisa memposisikan diri di saat tes psikologi itu apabila teman-teman ditempatkan sebagai mahasiswa atau taruna Politeknik Siber Sandi Negara. Di mana Politeknik Siber Sandi Negara ini membutuhkan ahli-ahli di bidang keamanan siber dan juga melek akan teknologi informasi. Nah, mungkin itu sih Kak tips dan triknya. Kalau misalnya untuk yang samapta, itu karena saya bukan yang ideal. Jadi buat teman-teman yang belum ideal nih badannya ya, atau berat badannya belum ideal, atau mungkin dari tingginya juga, itu jangan pesimis. Karena dari potensi besar negara tidak ada membatasi akan tinggi badan seperti itu. Namun bergantung pada tahun tersebut kira-kira peraturannya seperti apa. Karena di tahun saya itu tidak ada batas untuk tinggi badan dan juga berat badan. Nah, jadi
buat teman-teman jangan ragu buat mendaftar di Politeknik Siber dan Sandi Negara, dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk jauh lebih baik lagi di setiap tesnya, seperti itu. Oke. Boleh tahu nggak nih Kak, tahapan tersulit menurut Kakak ketika mendaftar di tahap apa? Untuk tahapan tersulit mungkin tahapan SKD ya. Karena untuk mempersiapkan SKD itu saya mempersiapkannya sampai hampir setengah tahun, seperti itu. Hampir setengah tahun. Karena kan setelah daftar SBMPTN nih, daftar SBMPTN, otomatis pembelajaran yang di SKD nggak ada dong. Di mana di SKD itu kita ada tes intelijensi umum, ada TKP, sama ada TWK, wawasan kebangsaan. Seperti itu. Karena itu berbeda sekali dengan SBMPTN. Mungkin tips dan trik buat teman-teman agar bisa menjawab dengan cepat SKD. Ini setelah saya riset-riset nih. Teman-teman pernah belajar atau teman-teman pernah bermain PS nggak? Kira-kira. Nah, bermain PS, teman-teman pasti ada X, ada persegi, ada segitiga, dan juga ada yang bulat. Seperti itu. Nah, di tes intelijensi umum, teman-teman akan lihat nih, ada soal misalnya 1, 2, 4, 5. Nah, selanjutnya itu apa? Seperti itu. Nah, cara gampang buat menjawabnya adalah teman-teman memproyeksikan, misalnya 1 itu sebagai bulat, 2 itu sebagai petak, lalu selanjutnya itu diproyeksikan juga sama halnya dengan yang sebelumnya tadi itu jauh lebih cepat buat untuk tes intelijensi umum. Lalu selanjutnya untuk yang tes wawasan kebangsaan, di sini saya sangat terbantu dari buku yang dikeluarkan oleh Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara nih Kak. Namanya bukunya itulah Krypton. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa kepoin aja. Itu mereka ada ngeluarin buku Krypton, setiap tahunnya ada. Bisa cek di Instagramnya Kopstar Poltek SSN, dan juga uh, selalu lihat cari buku yang asli karena banyak dijual buku-buku yang palsu seperti itu. Nah, jadi buat yang tes tersulit tadi adalah yang tes yang SKD. Kedua saya tes Samapta. Karena basicnya bukan ini ya, bukan basic yang militer, karena saya juga basicnya spek dari awal lahir itu sudah sebagai sipil gitu. Oke, kenapa Kak Kevin lebih memilih PTK daripada PTN nih Kak? Nah, seperti tadi Kak yang saya sampaikan, kenapa sih saya lebih milih PTK? Karena setelah saya sadari, setelah saya masuk di perguruan tinggi kedinasan, mungkin awalnya susah, teman-teman. Awalnya susah di sini. Nah, namun ketika sudah masuk itu ya tinggal let it flow, teman-teman bisa menjalankan sesuai dengan kemampuan teman-teman seperti itu. Dan juga kenapa PTK? Karena mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki saya tidak ada mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali SKD. Karena di SKD itu memang kita harus membayar 50.000 seperti itu. Oke, Kak Kevin ini lulus PTK ini dalam sekali coba atau bagaimana Kak? Nah, untuk saya puji syukur sekali coba Kak. Alhamdulillah, mantap Iya. Kak. Boleh tahu nggak Kak, kira-kira di sekolah sandi negara ini ada asramanya atau enggak? Oh, jadi buat fasilitas di Politeknik Siber Sandi Negara ini ada banyak teman-teman. Salah satunya adalah asrama. Jadi teman-teman nggak perlu nyari kos-kosan, karena di Politeknik Siber Sandi Negara kita disediakan asrama, ada asrama putra dan juga asrama putri. Dengan kualitas setara dengan hotel bintang 3. Jadi buat per kamar itu, dulu waktu saya kan zaman COVID gitu ya. Zaman COVID itu satu kamar satu orang. Asing gak tuh? Nah, kalau misalnya sekarang satu kamar bisa 2 orang, seperti itu. Maksimal 2 orang, tidak boleh lebih dari 2 orang. Dan juga mulai dari makan pagi, siang, malam, itu semuanya ditanggung sama penyelenggara Politeknik Siber dan Sandi Negara. Dan jadi kita harus berterima kasih, bersyukur pada penyelenggara, mulai dari satuan pengasuhan, direktur, wakil direktur, karena kita diberikan fasilitas seperti itu. Nah, hal yang menarik lagi adalah setiap pagi kita dapat susu Hmm. sama dapat snack. Wih, ya, dapat susu dapat snack. Sama dulu waktu zaman saya itu ada snack rapelan juga. Jadi snack rapelan ini di mana snacknya dikumpulin, nanti snacknya tersebut bisa diganti dengan pizza, bisa diganti dengan salad. Itu hal yang menarik menurut saya pada saat zaman-zaman kuliah.
Oke, kalau di SSN itu ada jurusan apa aja, Kak? Kalau misalnya jurusan kita ada dua kan. Mm-mm. Pertama itu ada jurusan keamanan siber, yang kedua itu adalah jurusan kriptografi. Nah, di jurusan keamanan siber itu punya program studi namanya rekayasa keamanan siber. Nah, lalu selanjutnya di jurusan kriptografi punya dua program studi. Pertama adalah rekayasa kriptografi, yang kedua itu adalah rekayasa perangkat keras kriptografi. Nah, di rekayasa kriptografi kita punya dua bidang minat. Pertama itu ada rekayasa sistem kriptografi sama rekayasa perangkat lunak. Jadi kurang lebih kalau misalnya saya ingin menjabarkan, ini perbedaan atau komparasi masing-masing jurusan itu, kalau misalnya di keamanan siber kita berfokus pada tim untuk mengamankan ruang siber, kita tuh ada blue team, ada red team, dan juga kita punya tim forensik. Nah, lalu selanjutnya untuk yang bagian rekayasa kriptografi, itu kurang lebih kita mempelajari ilmu persandian yang mungkin tidak semua atau hanya satu-satunya ada di Politeknik Siber Sandi Negara untuk di S1. S2-nya itu ada di ITB, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk perangkat keras, kita lebih banyak belajar tentang perangkat keras, bagaimana cara mengamankan perangkat keras, IoT, ada SCADA, dan lain-lain, seperti itu. Oke, kalau di sekolah sandi negara nih, Kak, boleh mata minus nggak, Kak? Kalau misalnya mata minus, berdasarkan peraturan yang sebelumnya, itu tidak ada tertulis, Pak. Hmm. Sehingga ini perlu jadi ini ya, jadi garis bawah buat kita. Segala peraturan yang tidak tertulis pada saat persyaratan di pendaftaran Politeknik Siber dan Tani Negara itu uh, berarti diperbolehkan seperti Hmm. itu. Jadi mata minus itu nggak masalah buat teman-teman. Silahkan daftar. Bahkan di teman-teman angkatan saya juga ada yang matanya minus lebih dari 3 seperti itu. Tapi itu tidak menjadikan alasan teman-teman untuk tidak mendaftar. Karena di sini kita dinilai adalah kualitasnya, bukan karena kemampuan fisik yang kurang dan lain seperti itu. Karena di Politeknik Siber Sandi Negara sangat mentoleransi dan sangat mendukung orang-orang yang ingin maju dan juga orang-orang yang ingin belajar tentang keamanan siber khususnya di bidang teknologi seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman kepo, itu bisa buka Instagramnya Poltek SSN. Itu teman-teman bisa lihat banyak banget prestasi dari taruna-taruni Politeknik Siber Sandi Negara. Terakhir itu dari junior saya itu ada dapat $10.000. Bayangkan $10.000 untuk lomba internasional di bidang capture the flag. Nah, capture the flag ini itu adalah perlombaan hacking, teman-teman. Perlombaan hacking di mana kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya adalah untuk meretas sistem. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik nih di bidang keamanan siber, tertarik di bidang teknologi, boleh banget bisa uh, join di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Mantap nih, Kak. Hmm. Kalau di sekolah sandi negara itu ada sistem DO nggak sih, Kak? Untuk sistem dropout itu ada, Kak. Jadi sistem dropout itu ada di peraturannya, di mana sistem dropout apabila dari si taruna itu tidak memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan akademik ataupun di persyaratan pengasuhan. Karena di Politeknik Siber Negara kita dinilai atas dua, itu ada penilaian secara akademik dan juga penilaian secara pengasuhan. Nah, penilaian secara akademik, mungkin teman-teman punya kemampuan atau mungkin punya tingkat kepintaran yang tinggi seperti itu ya. Itu sangat didukung banget buat teman-teman untuk belajar. Namun di balik pintarnya teman-teman, teman-teman harus punya uh, moral, harus punya etika. Nah, itu kita ada penilaian pengasuhan. Nah, di penilaian pengasuhan ini meliputi apa saja, mulai dari kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan kita sebagai bermasyarakat, dan kehidupan kita sebagai taruna. Itu dinilai di situ. Dan juga di pengasuhan ini kita juga ada melakukan semapta di tiap semesternya, Kak. Seperti itu. Jadi buat nilai semapta itu nanti masuknya ke nilai pengasuhan. Jadi setiap semester. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang kepoin terus Instagram Poltek Asisten tahu tuh apa aja update perkembangan dari Taruna. Jadi kemarin tuh kita baru melaksanakan samapta. Jadi teman-teman tetap dipantau kebugarannya. Karena kalau misalnya kita nggak bugar, ya gimana bisa ikut kegiatan seperti itu ya, Kak. Oke. Boleh tahu nggak, Kak, kira-kira nih,
Misalnya giginya nih nggak rapih, kira-kira bisa nggak masuk ke sekolah kedinasan sandi negara? Nah, kalau misalnya seperti itu, tentunya bisa, teman-teman. Itu berarti kita masuk dalam tes kesehatan. Nah, Mm-mm. di dalam tes kesehatan, biasanya dari tim seleksi, dari panitia, panitia seleksi itu biasanya memberikan parameter-parameter yang menjadi acuan seperti itu. Contohnya nih, misalnya teman-teman punya bekas luka. Ya, mungkin teman-teman di situ pesimis ya. Saya udah pernah ini nih, udah pernah luka. Nah, saya udah pernah patah patah tulangnya dan itu. Itu jangan pesimis teman-teman. Itu semua ada nilainya. Jadi misalnya eh, teman-teman nih, eh, misalnya tadi giginya kurang rata ya kak ya, kurang rata atau mungkin kurang rapi seperti itu. Nah, itu ada penilaian teman-teman. Jadi bukan langsung ditolak begitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari track record yang sebelum-sebelumnya, bahkan dari angkatan saya dan juga dari adik-adik saya, itu juga pasti uh, ada yang memiliki kekurangan-kekurangan seperti itu. Dan itu dari Politeknik Siber dan Sandi Negara itu mentoleransi dengan catatan sesuai dengan penilaian dan juga parameter yang sudah ditentukan. Jadi jangan ragu nih buat teman-teman yang mungkin kurang percaya diri karena dari psikologisnya atau dari psikologinya, tetap teman-teman berjuang, teman-teman tetap yakinkan bahwasanya teman-teman adalah calon taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara yang nantinya akan mengabdi pada negara dan juga nanti bergabung bersama kami. Oke. Boleh tahu nggak Kak, kira-kira nih di SSN ada skripsi atau enggak? Nah, kalau misalnya skripsi kita ada Kak, namanya tugas akhir. Hmm. Nah, contoh nih saya ambil yang realnya aja ya, teman-teman ya. Karena saya kan juga sudah melaksanakan tersebut dan tugas akhir ini sama halnya seperti halnya teman-teman yang di luar sana. Namun karena kita di Politeknik Siber dan Sandi Negara ini adalah diploma, kurang lebih kita melaksanakan pendidikan vokasi, sehingga kita di dalam tugas akhirnya itu yang bisa diimplementasikan. Nah, di sini perbedaan dengan perguruan-perguruan tinggi IT lainnya, kalau misalnya di Politeknik Siber dan Sandi Negara, kita menerapkan adanya persandian di dalamnya, dan juga ada keamanan siber bagi yang jurusan keamanan siber. Jadi buat teman-teman, jangan takut, karena di Politeknik Siber dan Sandi Negara dosennya nggak hilang-hilangan satu Hmm. karena dosennya yang mencari kita biasanya Iya. karena teman-teman adalah harapan bangsa dan teman-teman adalah orang-orang terpilih dan teman-teman berhak mendapatkan hak-hak seperti itu dan juga di tugas akhir ini jangan takut teman-teman karena teman-teman punya senior, teman-teman punya abang kelas, punya kakak kelas yang siap membantu. Jadi walaupun kakak kelasnya, misalnya abang kelasnya sudah bekerja, itu kita adalah keluarga, teman-teman. Jadi jangan segan, jangan ragu untuk bertanya. Seperti itu. Oke Kak, kan di Instagram Sekolah Sandi Negara terdapat pengumuman nih Kak, bahwa seleksi SSN di tahun 2024 akan menggunakan nilai UTBK. Boleh tahu nggak berapa passing grade skor UTBK-nya Kak? Nah, kalau misalnya seperti ini, karena ini baru fresh banget ya Kak Izalfa ya. Hmm. Kurang lebihnya, ini merupakan peraturan baru, teman-teman. Hmm. Dan juga ini dari panitia penyelenggara melihatnya sebagai salah satu optimalisasi. Jadi tidak perlu melakukan tes akademik lagi. Hmm. Teman-teman hanya memasukkan nilai UTBK-nya saja. Nanti setelah itu teman-teman tinggal menunggu hasilnya. Untuk terkait passing grade, biasanya itu dari panitia Kak yang menentukan. Nah, jadi buat teman-teman usahakan capai nilai setinggi-tingginya di situ. Capai nilai setinggi-tingginya dan juga berikan hasil yang maksimal dalam ujiannya. Karena kalau misalnya seandainya nih nilai UTBK teman-teman kan tinggi nih, otomatis teman-teman bisa daftar yang perguruan tinggi negeri juga, teman-teman bisa daftar yang lainnya juga sehingga jauh lebih optimal teman-teman nggak kebanyakan ujian karena kalau misalnya kebanyakan ujian jadinya mumet gitu ya kak ya mumet terus ya lebih ini lebih kurang lebihnya tidak optimal seperti itu sehingga buat teman-teman
usahakan capai nilai tertinggi. Jadi jangan khawatir misalnya nilai tidak sampai passing grade, selalu percaya diri dan juga yakinkan bahwa teman-teman pasti bisa. Seperti itu. Iya, Kak. Peraturan apa nih, Kak, yang harus ditaati pada saat Kakak udah diterima di kedinasan SSN? Nah, kalau misalnya peraturannya itu kita ada namanya peraturan perduktar, peraturan kehidupan taruna. Nanti yang buat yang penasaran silahkan masuk di Politeknik Siber Sani Negara karena di perduktar ini adalah memberikan pengarahan atau mengarahkan Hmm. teman-teman untuk kita bisa lebih bersosial, kita bisa bersama-sama dan juga bisa uh, kehidupan ketarunaan yang berkeluarga seperti itu. Nah, kurang lebih kalau misalnya produktor itu yang peraturan-peraturannya mungkin mulai dari teman-teman bangun pagi sampai teman-teman tidur lagi, tidur malam gitu ya. Nah, itu sudah diatur semua. Jadi buat teman-teman, nanti kalau misalnya seandainya sudah masuk, teman-teman bisa ikutin peraturan yang sudah ada. Seperti itu. Oke, Kak. Apa pesan Kak Kevin selama kuliah di Sekolah Kedinasan SSN? Pesan saya mungkin ini ya Kak, mungkin segala yang teman-teman lakukan, yakinlah bahwa itu akan bermanfaat untuk teman-teman. Bukan karena teman-teman nantinya sudah masuk ke pekerjaan, sehingga teman-teman meninggalkan kemampuan-kemampuan, tidak berprestasi, atau mungkin jauh lebih bermalas-malasan. Hmm. Dari situ, teman-teman harus menanamkan ke dalam diri sendiri. Saya pasti bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan senior-senior saya. Ingat nih, contoh nih, kalau saya dulu punya patokan misalnya senior saya uh, mencapai sesuatu di level puncak gitu ya, level puncak misalnya. Kita buat level 10 gitu ya, 1 sampai 10 gitu ya. Saya harus bisa lebih dari 10 tersebut. Kenapa seperti itu? Karena saya dididik oleh senior saya. Hmm. Seperti itu. Dan juga di perguruan tinggi kedinasan, kita tidak jauh beda dengan orang yang di perguruan tinggi negeri. Karena kita juga bisa ikut lomba-lomba. Hmm. Bahkan kalau misalnya saya boleh cerita, bukan ini ya untuk educational purpose, juga tidak untuk menyombongkan diri. Selama di perguruan tinggi kedinasan di Politeknik Bahasa Negara, saya sudah 3 kali ke luar negeri. Itu dengan tujuan untuk perlombaan dan puji syukurnya mendapatkan predikat untuk mewakili Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah baik pada saat SMA-nya, jangan putus untuk prestasinya. Karena di Politeknik Siber Sani Negara itu sangat didukung sekali untuk prestasi teman-teman. Contoh nih, di Politeknik Siber Sani Negara kita punya klub. Klubnya apa saja? Klubnya ada, misalnya ada klub bulu tangkis, ada klub bola, ada klub basket. Klub e-sport kita juga ada nih Kak, e-sport. Jadi buat teman-teman yang suka main Mobile Legends, suka main Dota, suka main Valorant, kita sangat mendukung teman-teman. Karena untuk mengembangkan kompetensi dari teman-teman. Biasanya dari kampus itu sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan juga dari kampus sangat mendukung teman-teman untuk maju. Nah, selanjutnya itu untuk yang bidang olahraga ya. Nah, kalau misalnya untuk bidang seni kita ada banyak kan. Contohnya itu kita ada paduan suara, kita ada nari, kita ada angklung, kita ada kolintang. Nah, buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa buka Instagram Poltek SSN atau lebih lengkapnya lagi bisa buka YouTube Poltek SSN. Itu teman-teman bisa lihat banyak sekali bakat dan juga banyak sekali uh, talenta-talenta dari taruna-taruni Politeknik Siber dan Seni Negara yang dikembangkan. Jadi tidak terputus. Nah, jadi buat teman-teman, siapkan diri kalian, jadilah yang terbaik dan yakinkan kami bahwasanya teman-teman adalah orang-orang terbaik yang terpilih di Politeknik Siber dan Seni Negara. Nah, untuk terkait kuota, ini yang menarik ya Kak, kuota ya Kak ya. Kalau misalnya dulu kita kuotanya yang tahun lalu itu 125 Hmm. dan tidak menutup kemungkinan tahun ini kuotanya bisa meningkat Hmm. atau mungkin sama. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di tahun saya itu kuotanya 100. Nah, kuota 100. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, jangan pesimis, teman-teman yakinkan bahwa teman-teman adalah orang-orang yang layak untuk menjadi taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara.
Oke, baik. Terima kasih buat Kak Kevin yang udah mau berbagi cerita dan pengalamannya sampai saat ini. Semoga Oke, teman-teman yang menonton di podcast ini bisa seperti Kak Kevin nih, yang keren abis. Amin. Jangan lupa amin di ya. like, comment, and share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Supaya masuk kampus nggak jadi teka-teki, ikutin Taka-Tiki. Tanya kampus, tanya kita. Showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Start